Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Setia Pangestu dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Kerajaan Makassar terhadap VOC. Latar belakang. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada pertengkaran abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC merancang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Upaya VOC yang sebetulnya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Goa, dan kemudian VOC diberikan izin untuk berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, VOC mulai mengajukan tuntunan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntunan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntunan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Sebab umum dan khusus. Yang pertama, Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Yang kedua, Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda Makassar. Proses pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap company. Pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan VOC dibantu oleh sekutunya, yaitu pasukan Raja Bone atau Arupalaka, yang merupakan musuh besar Sultan Hasanuddin, dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Pontain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Tokoh Sultan Hasanuddin merupakan raja yang memerintah Kerajaan Makassar pada tahun 1645 sampai 1670. Beliau juga merupakan pemimpin rakyat pertempuran besar antara rakyat Makassar dengan VOC. Dampak perlawanan. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan raja kerajaan Bone. Pada akhir peperangan, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar. Isi perjanjian Bongaya. 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Yang ketiga, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Yang kelima, Kerajaan Makassar diperkecil, hanya meliputi Goa. Yang keenam, semua bangsa asing diusir dari Makassar, kecuali VOC. Yang ketujuh, masyarakat harus membayar biaya perang. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin, yaitu Mapasomba. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar,
Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Ya, begitu saja. Terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.